ini adalah ibadah harian yang setelah maghrib datangnya maghrib selesai, besok lain lagi, ya adalah puasa yang baru. Gitu. Jadi nggak bisa digabung. Nah, begitupun juga ya di awal Ramadan biasa kita diajarin ya, kita niat puasa sebulan ya, nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan. Saya niat puasa sebulan penuh Ramadan ya, itu hanya untuk berhati-hati ya, takut-takut atau jaga-jaga kalau kapan-kapan kita lupa, dan itu pun juga harus ada azam di dalam hati kita untuk taklid kepada mazhab Imam Malik yang membolehkan puasa seperti ini, niat puasa seperti itu. Namun walaupun kita di awal Ramadan sudah niat puasa sebulan, ketika malamnya kita nggak niat tetap nggak sah. Kalau memang unsurnya adalah kesengajaan, ya itu hanya untuk jaga-jaga kalau kapan-kapan kita lupa, maka insya Allah ya kita tetap sah puasanya lantaran diniatin di awal, dan hanya di awal saja. Setelah hari kedua niat yang pertama tadi udah nggak berlaku. Ya. Yang ketiga adalah al-imsak an yusalli syai'in lal jawfi amdan. Kemudian yang kedua, ini syarat yang zahir, ya, yaitu apa? Mencegah masuknya sesuatu kepada sesuatu yang namanya bolongan secara sengaja. Mau bolongan apa saja. Ya, makanya dalam puasa ini ya khususnya bolongan-bolongan yang 9 dalam diri kita ini betul-betul kita jaga. Ya, telinga kita, mata kita, kedua mata kita, kedua hidung kita, mulut kita, lubang depan belakang, itu semuanya harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai kemasukan sesuatu, ya, karena dengan sengaja, ketika masuk sesuatu dengan sengaja ke lubang-lubang itu, maka bisa membatalkan puasa. Jangan disangka ngorek kuping itu nggak batal puasa, puasanya batal. Ya, gitu. Nah, ya diantaranya seperti itu. Kenapa? Lubang-lubang itu harus kita jaga ya, karena itu adalah lubang-lubang yang sangat berpotensi buat kita. Oke lah. Pokoknya kalau maksudnya daerahnya itu belum wilayah batin. Nanti batin Pak, ketika masih kelihatan, kalau mau dikuruk-kuruk sampai dalam batal puasanya. Kalau cuma di ujung aja mungkin kayak begini. Isinya sekiranya kita ngomong sama orang, kita pasti bisa ngelihat tuh. Dalamnya lubang itu seperti itu. Kayak telinga begitu, selama itu masih kelihatan namanya dohir, maksudnya lubang apa, anggota-anggota wudhu kayak gitu. Tapi kalau udah dikuruk sampai ke dalam, ini namanya batin, ya bisa batal puasanya. Ya, jadi kadang-kadang hal-hal sepele yang harus kita perhatikan juga. Maka kalau intinya sesuatu yang namanya bolongan yang itu kita lakukan dengan cara unsurnya adalah kesengajaan, ini batal. Makanya bahkan sampai apa, ulama itu memberikan suatu batasan dalam orang yang berpuasa ini ketika